Karena demokrasi elektoral yang baik itu adalah mengandaikan kompetisi yang fair, bebas, terbuka. Kalau kita misalnya mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak fair, tidak bebas, maka dia tidak akan menumbuh kembangkan demokrasi elektoral yang baik. Ya. Karena itu kita sudah bisa prediksi. Kalau seandainya pemimpin yang sekarang mau mencalonkan lagi pada 2029, maka bisa dipastikan ini akan terjadi lagi. Kita tahu bahwa nanti di istana akan ada dua faksi besar, faksi Prabowo dan faksi Jokowi. Itu Matahari kembar. Skenario 2 berarti itu. Ya, Skenario Skenario 2 itu. Skenario 2. Faksi Prabowo dan faksi Jokowi. Jadi kerusakan internalnya itu adalah, saya mengatakan mulai kemarin itu Prabowo hanyalah presiden de jure, presiden de facto-nya sudah Prabowo. Kenapa begitu? Ya sederhana, orang tidak mungkin akan mengikuti kemauan Jokowi lagi ketika masa pemerintahannya tinggal ini Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ya. 6 bulan lagi. Iya, betul. Ya kan? Kalaupun misalnya harus pakai konsekuensi masuk penjara, paling cuma 6 bulan doang kan. Nah, karena itulah kemudian orang akan lebih patuh kepada gesture, kepada kerlipan mata, kepada pergerakan Prabowo walaupun tidak dia katakan atau tidak dia tuliskan. Jadi memang Bung Refli ya, kita ini kan senasib seperjuangan sebenarnya. Kalau saya itu di sekian hari, sekian 1 bulan, mungkin 1 bulan sebelum pencoblosan atau pasca MK itu saya di salah satu podcast saya sudah menyatakan apa yang mau diperjuangkan, apa yang mau dipertarungkan. Orang malingnya itu sudah ada di dalam rumah kita. Kita berani nggak masuk ke dalam rumah membongkar, mengeluarkan si maling ini? Apa alasan saya begitu? Ya sudah disetting semua, dari mulai ketua KPU-nya, Bawaslu-nya, MK-nya. Nah, kenapa sih tidak mengambil hikmah dari kejadian MK? Kenapa kok membiarkan bola itu liar dari KPU, dari mulai keluarnya surat rekomendasi tes kesehatan, setelah itu diterima sebagai paslon, setelah itu dikukuhkan. Nah, setelah itu baru kita mempertanyakan atau meributkan kenapa kok diloloskan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan di masyarakat tuh. Itu yang saya sebutkan 2 kali, sekali di tempat kalau nggak salah di sama Bang Egy Channel, satu dengan Edi Mulyadi. Nah, malah saya menyarankan, mengusulkan saat itu kalau perlu jangan mau ikut, tidak menolak pemilunya, tapi tidak menyetujui apabila paslon nomor 2 ini cawapresnya diloloskan. Ya sama aja menurut saya nih, orang awam nih. Ada kompetisi tinju. Di situ kelasnya misal kelasnya kelas yang selevel lah dalam arti kata, ya kan, kelas ringan atau apa. Tapi ada petinju, Mike Tyson ikut di dalam situ. Kita tidak mempermasalahkan, kita diamkan sampai Mike Tyson bisa naik ke atas ring dan bisa gebukin lawan, baru kita ribut kenapa Mike Tyson diloloskan. Nah, sudah lewat. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan, bahwa pasca pencoblosan saya melihat sudah kemungkinannya kecil. Jadi apa yang diperjuangkan oleh Mas Bambang, Bung Refli dan yang lain itu buat saya ya kita berikan apresiasi yang tinggi. Tapi kalau ini masih dibilang ini sebagai pembelajaran, saya pikir sudah 2 kali kita ini bukan belajar, malah masuk lubang 2 kali yang sama. Enggak, kalau pembelajaran itu memang sudah gombal itu. Gombal. Iya, setuju, terima kasih. Karena kita tidak bicara lagi pembelajaran, kita bicara bagaimana kita berusaha tetap berdiri di antara keruntuhan ini kan. Iya. Karena makanya saya katakan kan pilihannya tidak banyak. Betul. Memang ada spekulasi mengatakan, oh kenapa nggak mundur saja, tidak usah ikut berkompetisi. Iya. Bayangkan kalau 01 menyatakan tidak ikut kompetisi, ada 2 kemungkinan kan, terjadi gelombang besar penolakan besar di mana-mana dan terjadi perubahan struktural. Itu kalau jadi.
Tapi kalau itu bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah, maka akan terjadi tetap kompetisi di 2 calon saja. Jadi 2 dan 3. 1 dan 3 maksud saya. Kenapa? Waktu itu saran saya bukan cuma 1 dan 3 kompak bersama tidak mau menerima paslon nomor 2. Ya, Itu nanti baru. kalau itu terjadi, maka akan dibuka pendaftaran baru menurut hukum. Kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu dan istana pasti akan membuat calon boneka. Itu yang jadi soal. Nah, apakah 1 dan 3 ini kan kita berandai-andai. Iya ya. Sampai kita melihat aturannya. Kalau 1 dan 3 itu misalnya bisa menimbulkan gelombang yang besar, ya fine. Fine. Tapi kalau misalnya tidak, maka pemilu akan tetap dilangsungkan dengan 2 calon. 1 calon serius dan satunya calon boneka. Karena in fact partai pendukung 02 itu cukup 2 calon. Misalnya dikeluarkan PAN sama Golkar, itu bisa 2 calon. Jadi tetap kompetisi itu akan berjalan. Tapi kalau Di antara detik-detik mereka. terakhir kan sudah tidak ada waktu Ya, lagi karena untuk kalau mengganti. misalnya gara-gara itu hanya tinggal 1 calon, Iya. maka aturannya akan dibuka pendaftaran baru. Oh, Gitu. peraturan baru gitu maksudnya. Enggak, pendaftaran baru karena calonnya cuma 1. Emang Gitu. ada ketentuan itu? Iya, di undang-undang begitu. Oh. Gitu. Kalau ada lagi, kalau toh tidak ada calon, kalau di pilkada lawan kardus suara. Ya. Iya, maksud saya Tapi Suruh kalau dia lawan toh kardus sama. suara. tapi sama. tapi saya nggak yakin dengan kotak kosong karena kotak tadi kosong calon tunggal yang menang juga dia. Iya. Sekarang kompetisi 3 pasang paslon juga yang menang dia. Iya. Nah, pertanyaan sekarang apa yang kita mau harapkan Nah, ini dari saya senang nih. Hmm. Saya udah mulai lancar nih begini. Kalau begitu ngomong wow. Ada cocok ini. Jadi pertanyaan saya sekarang apa yang mau kita harapkan dari KPU, yang kita mau harapkan dari MK, yang mengedrive ini, yang menggiring semua, yang mengarahkan semua ini pimpinan sebuah negara. Jadi kita bicara Yang nanti sudah vulgar. beliau ini kan ahlinya perubahan struktural. Jadi memang kalau saya ke depan saya boleh ngomong agak keras-keras sedikit. Saya mengatakan bahwa pemerintahan yang baru ini tidak berkepentingan terhadap demokrasi, tumbuhnya demokrasi. Apalagi demokrasi elektoral. Itu saya katakan di mana-mana. Kenapa? Karena demokrasi elektoral yang baik itu adalah mengandaikan kompetisi yang fair, bebas, terbuka. Dan kalau kita misalnya mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak fair, tidak bebas, maka dia tidak akan menumbuh kembangkan demokrasi elektoral yang baik. Ya, Karena itu kita sudah bisa prediksi, kalau seandainya pemimpin yang sekarang mau mencalonkan lagi pada 2029, maka bisa dipastikan ini akan terjadi lagi. pasti. Karena itu saya pakai ini saja, shortcut saja. Memang harus ada perubahan struktural. Jelas. Nah, perubahan struktural itu yang momentumnya sedang kita tunggu dengan kepemimpinan Al-Mukarram Bambang Wijoyanto. Nah, kalau masih mau negara ini bisa diselamatkan. Iya. Karena kalau tidak, mimpi lagi. Ketika barokah tidak dihadirkan atau tidak dilalui, maka pasti akan terjadi keguncangan. Karena memang proses awalnya nggak benar. Kalau prosesnya nggak benar, hasilnya nggak benar, pelaksanaannya nggak benar, ini pasti akan turun azab lah, macam-macam kayak gitu. Nah, lagi-lagi kalau dalam situasi kayak begitu, kita butuh pemimpin juga tuh. Jadi itu ibaratnya gini, itu tangan Tuhan yang bekerja sepenuh-penuhnya. Jadi kita udah duduk aja. Ya, kalau skenario yang ketiga ini bisa saya andaikan gini. Saya ngomong lebih konkret. Kalau Mas BW ini memang perlu mewadahi hal yang lebih sifatnya langit. Jadi misalnya yang ketiga itu adalah ini ada Prabowo dan ini ada Gibran. Kita tahu bahwa nanti di istana akan ada 2 faksi besar, faksi Prabowo dan faksi Jokowi. Itu Matahari kembar. Skenario 2 berarti itu. Ya, Ya, skenario Skenario dua Ya, itu. skenario dua. Faksi Prabowo dan faksi Jokowi. Jadi kerusakan internalnya itu adalah, saya mengatakan mulai kemarin itu Prabowo hanyalah presiden de jure. Presiden de facto-nya sudah Prabowo. Kenapa begitu? Ya sederhana. Orang tidak mungkin akan mengikuti kemauan Jokowi lagi ketika masa pemerintahannya tinggal ini Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Oktober, ya. 6 bulan Iya. lagi.
Betul. ya kan? Kalaupun misalnya harus pakai konsekuensi masuk penjara, paling cuma 6 bulan doang kan. Nah, karena itulah kemudian orang akan lebih patuh kepada gesture, kepada kerlipan mata, kepada pergerakan Prabowo walaupun tidak dia katakan atau tidak dia tuliskan. Nah, ini pasti akan memunculkan ketersinggungan kan. Nah, karena itu transisinya adalah ya sholawat asgil nanti yang ketiganya. Jadi iya. Jadi begini, kalau bagi saya kita selalu ada satu keraguan dalam perjuangan karena tidak adanya seorang pemimpin. Padahal orang-orang yang punya leadership dan punya keterpanggilan ini banyak jumlahnya dan tokohnya juga ada. Kita sepakati aja secara kolektif kolegial aja, nggak usah mengharapkan satu pemimpin. Nah, kalau kita sudah bicara ilahiyah, kita bicara religius, bacaan yang ada di pikiran saya, Allah itu menganggap kecil kalau saya ini mau suruh jadi tim suksesnya paslon nomor 1 atau nomor 3. Tapi di mata Allah ini ada kezaliman yang berlebihan yang harus diruntuhkan dan harus dibatasi di saat nanti mereka sudah mulai timbullah permasalahan-permasalahan di internalnya mereka. Memang ini masih menjadi debatable, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi pemimpin, siapa yang mengendalikan, siapa yang menjadi wapres. Ini adu cepat. Ada yang bilang, oh kalau pengalaman ahli membunuh ya yang ini lebih cepat kalau suruh bunuh-bunuhan. Nah, tapi yang satu kan sudah jago ahli menata skenario semua dan disupport oleh segala lapisan dari mulai aparat segala semua full all out. Saya melihat alhamdulillah perjalanan masih panjang. Kalau yang ini Bang Yusuf ya, ada yang menarik nih. Nanti faksi mungkin bukan hanya 2 loh, Ref. Karena ada faksi Brutus tuh biasanya yang menikmati keuntungan dan mengadu domba itu. Ya fraksi ketiga itu ada tuh, ada faksi ketiga itu ada. Nah, soal leadership ini Bang Yusuf sebenarnya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah orang-orang yang memang hadir itu pasti selalu ada pemimpin di tengah kekacauan yang ada. Itu kayak by nature pasti pemimpin dilahirkan. Satu itu. Terus kedua yang kita mesti dorong adalah semua kita ini harus terlibat dan mengambil tanggung jawab tertentu sebenarnya. Karena disitulah kemudian akan muncul bibit-bibit pemimpin yang akan banyak tuh. Nah, teman-teman yang sekarang sedang bergabung di social movement itu sekarang mendorong itu. Kalau ada 3 orang, 3 itu ambil ini. Bahkan jangan-jangan 3 orang itu kamu bisa memimpin 100 yang lain yang karena memang dia tidak punya keberanian. Nah, ini tidak saya usah harus menunggu 1 orang, jangan. Ya itu saya bilang. Jadi bisa berserakan nanti karena pemimpin itu ada yang di levelnya top, ada juga yang di middle, kita perlu. Jadi nanti akan berserakan muncul calon-calon pemimpin yang melalui proses yang tadi saya bilang itu akan muncul terseleksi itu. Dan ini yang sebenarnya diharapkan. Karena ini dengan begitu kita tidak mengandalkan satu. Bahkan sebaiknya jangan hanya mengandalkan satu. Pengalaman perjuangan saya, pimpinan saya masuk, lainnya gembos. Tapi kalau model presidium atau kolektif kolegial, satu dipegang tangkap, satu masih ada lagi, kurang lebih begitulah. Kita nggak perlu terlalu takut, kita harus vulgar apa adanya. Untuk poin yang ini ada 2 syaratnya. Syarat pertama adalah kita masing-masing menyediakan diri juga untuk menjadi tumpuan bagi lahirnya calon pemimpin. Kalau nggak ada kesadaran itu susah nih. Udah pikir dirinya aja yang jadi pemimpin. Nah, itu yang betul seperti Panjat Pinang. Betul. Nah, itu kesadaran itu harus muncul, Refli. Kalau kesadaran itu nggak ada, kita nganggap udah paling sur sendiri. Wah, itu udah susah. Jadi kita juga harus mulai rapatkan barisan dan menyediakan landasan untuk siapapun yang menurut kita ini punya potensi untuk memimpin itu. Nah, yang kedua yang diperlukan adalah Bang Yusuf, dalam situasi kritikal kayak gini diperlukan energi maraton dan kreativitas. Jadi kita tuh jangan cepat udah selalu mengajukan solusi, ada alternatif ini, ada alternatif. Jadi selalu menyediakan diri untuk berbagi dan melihat setiap kemungkinan sekecil apapun untuk bisa dimanfaatkan dan didaya gunakan.